atas setiap atas anugerah untuk setiap kami Tuhan. Terima kasih untuk kesempatan belajar. Bahkan waktu ini Tuhan Yesus yang Kau izinkan bagi kami. Kami mengundang Engkau hadir di tengah-tengah kami Bapa di sorga. Hikmat daripada sorga menaungi kami semua, terlebih pengajar kami Bapa di sorga, sehingga apa yang ditaburkan malam hari ini menjadi bekal, menjadi berkat buat kami ke depan Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami berdoa kepada Bapa di sorga. Haleluya. Amin. Amin. Terima kasih Ibu. Ya Pak. Ya, hari ini kita belajar materi katekismus, ya. Materi katekismus ini materi yang menjadi dasar bagi gereja-gereja Kristen Protestan, ya, gereja Kristen Protestan, ya, HKBP, BNKP, GKPI, HKI, GPI, GKI, GKJ, Gemit, ya, dan lain-lain, ya. Apalagi di Nias paling banyak gereja Protestan, ya, ada BNKP, BNKPI, ONKP, AFY, apalagi Mei? Jemaat. Apa? Jemaat, Bapak. Apa? Jemaat nama gerejanya. Oh, ya, apalagi selain yang saya sebutkan, Bapak Ibu? AFY kan sudah ada, ya? GBI ada juga. Enggak, yang Protestan. Tadi ya, GBI kan protes. ya BNKP, BNKPI, Pak. apa? GPM. GPM itu di Maluku, Gereja Yang di Nias, Protestan Bu. Maluku. Yang di Nias. Oh, Di Nias biar juga satu suku, banyak sekali gereja Protestannya loh. Ya, Iya. yang saya sebut tadi Bapak. BNKP, BNKPI, ONKP, ya, ONKPI, AFY, bayangin itu aja udah 5 atau 6, bayangin. Sama jemaat juga, Bapak. Nah, jemaat dan lain-lain banyak sekali ya. Jadi oke lah. Jadi rata-rata gereja Protestan, Bapak Ibu, di daerah Bapak Ibu pun gereja Protestan, ya memang ini tradisinya memakai katekismus Martin Luther, ya, atau disebut juga katekismus Heidelberg. Ya, ini yang paling bersejarah dan sampai hari ini populer dipakai untuk mendidik warga jemaat, ya. Nah, berikut komponen katekisasinya, ya. 6 bagian utama tradisi Lutheran, ya, menjadi pondasi, ya. AKBP, GKPS. GKPS itu Simalungun, Bapak Ibu, ya. GKPS itu S-nya Simalungun, ya. Oke, yang pertama 10 perintah Allah, dasar titah. Itu sangat-sangat disosiasikan kalau kita katekisasi. Saya juga mendapatkan itu, ya, dan bahkan dalam konteks bahasa daerah, ya. Kemudian Penatua menjelaskan, ya, tentang 10 perintah itu secara detail dan mengajarkan agar kita, ya, para peserta katekisasi untuk mentaatin, gitu ya. Itu biasanya yang ditekankan oleh para penatua majelis, ya. Pelaksananya itu kan lebih banyak penatua, ya Bapak Ibu, ya. Kalau di gereja-gereja Protestan tuh penatua atau majelis yang paling banyak, sintua. Pendeta nanti pada hari hanya, ya, pada hari hanya waktu katekisasi berlangsung itu, dia datang dari pusat, diutus, ya, kemudian dia melaksanakan itu, ya, sakral, bukan sakramen, ya, katekisasi itu bukan sakramen, katekisasi upacara itu, memimpin upacara itu, demikian juga dia biasanya berkhotbah dan melaksanakan sampai selesai, gitu ya. Kemudian credo atau pengakuan iman rasuli. Nah, ini wajib dihafal. Selain wajib dihafal, juga wajib dimengerti. Ya, walaupun kalau jujur ya, banyak sekali penjelasan-penjelasan dari penatua itu nggak jelas. Penjelasan tapi nggak jelas. Jujur aja, kadang-kadang kurang mendarat.
ya kurang mendarat di jemaat. Kenapa? Kenapa Bapak Ibu? Ada yang tahu nggak? Kenapa sih? Ini bukan mau mengadili ya, bukan. Tapi realita dan faktanya, ya saya banyak sekali ketemu juga muda-mudi gitu ya yang dari daerah, ya sama-sama gereja, ya saya juga gereja dari AKBP gitu. Kalau ditanya ya penjelasan dari pengakuan iman itu nggak ngerti gitu loh. Kalau 10 hukum Taurat biasanya gampang karena langsung clear kan ya. Jangan adamu padamu Tuhan Allah yang lain di hadapan, jangan menyembah. Itu kan gampang. Tapi kalau pengakuan iman rasuli banyak yang nggak mengerti secara detail penjelasan lebih lanjut. Ya. Ada yang tahu nggak Bapak Ibu kenapa? Menurut pengamatan Bapak Ibu, kenapa seringkali muda-mudi, jangankan muda-mudi lah, ya warga jemaat yang sudah orang tua juga, kalau ditanya penjelasan dari pengakuan iman rasuli atau kredo, itu sulit loh. Ya, bahkan banyak yang nggak ngerti. Nah, ya, kira-kira menurut pengamatan Bapak Ibu, kenapa? Karena mereka kurang mendapatkan penjelasan, Pak. Karena kurang mendapatkan penjelasan. Kurang mendapatkan pemahaman, kurang ada pengajaran ke arah situ. Ya, kenapa, Bu? Kurang mendapatkan pemahaman. Masih dapat dipertanyakan lagi, kenapa? Kan gitu ya. Iya juga. Ya kan, contoh kalau kita tanya ya orang-orang tua kita juga, apa sih arti pengakuan iman rasuli gitu ya? Aku percaya kepada Allah, penjelasan detail-detailnya. Pokoknya udahlah percaya aja kan gitu ya. Nah itu kadang-kadang susah kan. Padahal itu doktrinal sekali loh itu pengakuan iman rasul itu. Nah tadi Ibu katakan karena kurang mendapatkan penjelasannya. Iya kenapa kurang mendapatkan penjelasan? Mungkin karena tidak tertulis secara terperinci dalam firman Tuhan, Pak. Kalau hukum Taurat kan ada, dua Bapa kami ada. Nah, pengakuan iman ini yang tidak ada. Mungkin seperti itu, Pak, menurut saya. Karena di Alkitab tidak detail dijelaskan gitu menurut Ibu Sinta ya. Ya. Oke, ya silakan kalau ada yang lain. Kalau menurut saya, Silakan Ibu, silakan. pengakuan iman ini adalah mengandung makna yang dalam begitu, Pak. Memiliki makna yang dalam sehingga mereka nggak mengerti gitu ya. Iya. Ya, ya kenapa? Kalaupun dalam, emang nggak bisa dimengerti gitu. Kan Semacam pewahyuan begitu, Bapak. kenapa? Kalau secara umumnya kan kita bisa melihat Yesus itu disalib disalibkan seperti begitu. Tapi itu kebanyakan kita hanya melihat sampai di situ. Tetapi kalau kita melihat dari pengalaman Rasul Paulus begitu, bahwa seperti dalam Galatia pasal 2 pasal 10 ayat 2 itu, namun aku hidup bukan aku lagi, tetapi Kristus yang hidup dalam aku, sampai seterusnya begitu. Jadi ada pewahyuannya di dalam seperti begitu. Jadi hanya Roh Kudus yang bisa menolong kita untuk mengerti pewahyuan ini begitu. Jadi mungkin para pendatua yang menjelaskan itu mereka belum mencapai ke sana seperti begitu. Nah, yang terakhir baru oke jawabannya. Apa tadi? Apa tadi jawabannya? Jawaban terakhir. Belum mengerti sampai ke sana. Iya, siapa yang belum mengerti? Para pendatua tersebut, Bapak. Itu dia yang paling banyak. Yang paling banyak ya, saya bukan mau menghakimi, bukan mau menghakimi. Paling banyak kita temukan pengamatannya adalah para penatua sendiri.
tidak mendalami dengan baik makna teologis dari pengakuan iman rasuli itu. Nah, pertanyaannya lagi, kenapa? Ayo, kan masih dapat pertanyaan. Kenapa penatua itu tidak mendalami secara teologis? Kenapa? Karena mereka nggak sekolah begitu, sekolah tentang teologi ini, tentang Tuhan begitu. Nah, apakah hanya sekolah teologi baru mendapatkan pemahaman teologis? Karena kebanyakan kan majelis itu semacam mereka yang kerja sekuler, seperti begitu Bapak, diangkat jadi majelis. Kebanyakan ya saya lihat di sini di Papua Ya. begitu. Memang iya. Di Medan apalagi kan memang iya. Ada juga tukang paragat tua, majelis juga. Iya begitu. Tukang Begitu. lapo, majelis juga gitu kan. Iya. Jadi sesungguhnya mereka nggak mengerti tentang itu. Nah, Bapak Ibu coba, kenapa mereka nggak mengerti? Karena nggak belajar, Bapak. Nah, itu baru jawaban yang paling terakhir namanya, Bu. Jawaban yang terakhir itulah jawaban yang paling mendasar yang sudah menyelesaikan. Jadi itu yang harus kita dapat. Kenapa para penatua itu tidak mengerti? Bukan karena mereka nggak sekolah teologi, bukan itu. Karena bukan harus sekolah teologi dapat memahami teologis kan? Enggak dong. Masa hanya orang yang sekolah teologi? Enggak, banyak otodidak kok. Sama seperti bengkel. Bapak Ibu coba lihat bengkel-bengkel di seluruh Indonesia. Bukan orang yang sekolah bengkel, enggak. Tapi yang belajar. Kan gitu, belajar. Intinya belajar. Ada yang belajar otodidak, ada yang belajar ikut orang. Dan paling banyak belajar ikut orang. Akhirnya buka bengkel lah dia sendiri. Kalau ditanya, kok kamu bisa buka bengkel? Oh iya, saya dulu ikut orang. Saya ikut bapak saya. Saya ikut tulang saya dulu. Jadi saya mengerti, saya buka sendiri. Saya belajar, saya lihat-lihat paman saya sendiri. Saya belajar sendiri, belajar, saya kembangkan. Nah, banyak begitu. Nah, masalahnya banyak kalau mengenai teologi, orang nggak suka belajar. Nah, di situ Bapak Ibu. Disinilah permasalahan yang paling banyak yang saya temukan. Ya sehingga. Izin Pak. Ya silakan. Siapa ini? Ya. Hendra. Ya silakan. Hendra Pak. Ya silakan. Kalau dari saya untuk masalah pengakuan iman rasuli itu, ya itu sangat penting ya bagi orang Kristen, itu sangat penting sekali itu. Ya. Dan untuk pengakuan iman rasuli masing-masing denominasi kan kita berbeda-beda. Memang Protestan, tapi denominasi pengajaran liturginya berbeda dalam tata ibadah, ibadah di gereja, ibadah sakral atau ibadah kematian atau apa saja itu pasti liturginya berbeda setiap denominasi, Pak. Ya, terus? Ya, kalau dari saya itu saja, Pak. Iya, memang ya pas beda-beda dong. Maksudnya kan kenapa sih penatua atau pelayan bukan hanya di gereja Protestan ya, bahkan di gereja-gereja Pantekosta, Karismatik, Betel, kenapa sih para penatua itu kok hamba Tuhannya kok nggak ngerti? Itu. Jadi kita bukan hanya berbicara tentang gereja Protestan. Kenapa sih? Rata-rata itu. Kalau kita lihat, intinya hanya satu. Ya, penyakit 5 huruf. Malas. Nah, malas belajar. Bukan ya betul Pak. Ya, malas belajar. Ada orang bilang, oh saya sibuk. Sibuk juga, sibuk apa? Presiden juga sibuk. Apakah dia mau ngalahin? Sama seperti mahasiswa saya udah share sama mereka kan ada sermon juga, Pak. Mereka kan ada sermon, Pak. Apakah di situ nggak diajari, Pak? Oke, ini Pak, menarik ini Ibu. Pak, Ibu Happy saya dulu. bertanya. Tunggu, iya, Ibu Happy duluan. Ya. Ibu Happy duluan. Silakan Bu Happy. Yang saya tahu, Pak, di gereja HKBP itu ada sermon karena saya kan dulu gereja HKBP, Pak, waktu di Gadisan. Jadi sekali-sekali ada sermon. Mereka nggak diajari di situ ya. Memang ketika saya di HKBP pun selalu ada pengakuan iman rasuli itu. Ya. Di Baptisun ada pengakuan
Tapi Iya. emang nggak ngerti artinya. Iya, oke, ini menarik. Ini diskusi Bu Happy dulu ya, satu-satu nanti Bu Sinta. Ibu, papa saya itu penatua, ya, sermon juga. Nah, tetapi sangat disayangkan, sermonnya itu sangat minim pertemuannya dan kontinuitas. Kontinuitas itu apa ya? Keberlanjutannya, kontinuitas keberlanjutannya tidak konsisten. Ya. Tidak terus-menerus. Kemudian pengangkatannya, Bu, ini paling penting. Pengangkatan majelis sering sekali, pengangkatan penatua sintua sering sekali tidak melalui proses pembinaan, pendalaman Alkitab dulu, atau sertifikasi dulu, ya, baru mengikuti materi teologis dulu, baru ditabiskan jadi penatua. Enggak. Seringkali, ini maaf ya, seringkali yang dipilih jadi penatua majelis, evangelis, PDM, PDP, apalagi kalau kadang-kadang ya, kadang-kadang aja lah saya bilang, nanti nggak enak. Ya, kalaulah pekerjaannya bagus, kalaulah usahanya bagus, kalaulah yang terpandang, kalaulah yang pengusaha, kalaulah yang pejabat, ya kan, langsung cepat-cepat diangkat jadi penatua. Tapi kalau dilihatlah Bapak ini walaupun rajin, ya kan, tapi dilihat ini si miskin-miskin ini nggak cocok jadi penatua. Itu banyak, Bu, prakteknya. Saya ini bilang ini bukan ini, ya, seringkali ya melihat apa yang dipandang mata. Makanya kan saya udah pernah jelaskan itu, Bapak Ibu, syarat penatua, syarat pendiri jemaat itu harus terdidik. Nah, itu dia. Terdidik dalam pokok-pokok iman. Itu kan jelas kata Rasul Paulus, firman Tuhannya. Terdidik. Ya. Jadi, kenapa sih? Karena belum terdidik dalam pokok-pokok iman ajaran Kristen. Yang kedua, kenapa? Ya, sama juga seperti Rasul Paulus bilang. Seorang penatua haruslah dia tidak bercacat moral. Nah, artinya apa? Tidak dapat menjadi teladan moral. Nah, kita harus jujur ya. Ini kita jujur aja. Mau di Medan, orang Batak, orang Timor, Papua, Sulawesi, ya kan, orang NTT, orang Nias, penatua-penatuanya. Ketika kita lihat, apakah layak dijadikan teladan? Cara hidupnya, spiritualitasnya, ya. Dia kan, aduh, makanya saya bilang tadi, Bapak Ibu, bisa orang yang buka lapo tua mabuk-mabuk pun jadi penatua. Iya, maaf aja ya. Ini saya, aduh, sekarang sedih. Nah itu ya, Bapak Ibu ya. Oke, Bu Sinta kalau ada, tadi Bu Sinta, itu ya Bu Happy. Silakan Ibu. Silakan. Tapi saya tadi mau tanya apa ya? Bapak, kalau memang pengakuan iman itu sangat penting, kenapa tidak semua gereja ada dalam tatanan ibadah, dalam liturginya tidak ada pengakuan iman? Kalau GBI Pantekosta itu kan rata-rata tidak ada, Bapak. Hanya di Protestan. Itu kenapa ya? Ya, jadi pertanyaan dari Ibu Sinta, kenapa di gereja-gereja GBI Karismatik tidak ada pengakuan iman rasuli gitu ya? Oke. Iya, Pak. Ya. Jadi Ibu, ini menurut saya itulah kelemahan dari sistem liturgi gereja karismatik dan Pentakosta. Saya harus jujur, itulah kelemahannya. Kenapa? Karena berdasarkan mengalir. Bapak Ibu kalau sering bilang
Ayo kita mau ibadah. Apa lagu-lagunya nanti? Persiapkan dong dari sekarang. Mengalir aja nanti di sana mengalir. Itu prinsip yang salah. Ya, mengalir aja lah. Mengalir kok mengalir. Tuhan beri kasih hikmat, Tuhan kasih manajemen waktu, Tuhan kasih persiapkan harusnya dengan baik matang. Dia bilang mengalir saja. Nah, itu salah satunya. Jadi, seringkali dalam manajemen ibadah, penataan ibadah pun, mereka ingin leluasa. Mereka ingin tidak kaku. Tidak leluasa, tidak kaku, berekspresi tanpa ada aturan-aturan yang kaku di dalam liturgos. Maka terjadilah kebebasan dan kebablasan. Saya ya kan? Nah, ini juga kelemahan. Saya berimbang ini. Ya. Seringkali kebebasan yang kebablasan. Bapak Ibu kalau lihat di YouTube ya, keanehan-keanehan dari tata ibadah, ya saya tidak bilang semuanya ya. Jadi jangan Bapak Ibu bilang, oh semuanya gereja Pantekosta karismatik kebablasan, ya enggak. Tapi saya mau bilang ya, ada banyak sekali kebablasan. Ini contoh paling gampang Bu Sinta. Ya, Pak. Khotbah hampir 2 jam loh. 1,5 jam. Ya, 1 jam aja Bu orang khotbah. Udah itu Bu, homiletika sistem khotbahnya pun bukannya teksnya yang dibahas. Ya. Saya maaf ya, jujur ya, saya sering sakit kepala kalau pengkhotbahnya ini mengalir saja, ya istilah mengalir saja, sakit kepala saya. Kenapa? 50 ayat keluar dalam satu khotbah. 50 ayat. Saya hitung 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1 jam itu Bapak Ibu 50 ayat. Betapa pusing sakit kepala. Dan kalau ditanya jemaat, tentang apa tadi khotbahnya? Banyak kali ayatnya. Iya, tentang apa? Banyaklah kalau diceritain. Nah, repot. Ini susah. Nah, ini salah satu contoh. Makanya saya bilang tadi, salah satu kelemahan yang paling banyak ditemui. Ya, tidak mau ikut manajemen liturgos. Sehingga di dalam sejarah liturgos sejarah itu pun mereka tidak mau ambil. Tidak mau ambil ada doa Bapa Kami, tidak mau ambil pengakuan iman rasuli. Ya. Tidak mau ambil votum. Nah, padahal 3 itu sebenarnya, votum itu di awal, pengakuan iman rasuli, dan terakhir doa Bapa Kami, itu bisa dikemas dengan enak kok. Bisa. Makanya di STHMI, ibadah di STHMI, ya, di tempat saya juga pelayanan, 3 itu wajib. Ya, wajib. Walaupun tidak kaku, maksudnya gini ya. Tidak kaku maksudnya membacakan tekstual. Enggak, jangan Bapak Ibu. Nah, jadi kita combine ya, kita combine. Jadi enggak apa? Sekalipun ada pengakuan iman rasuli, jadi tetap itu ada tidak kaku, tapi juga hikmat. Dan itu terus diulang-ulang. Itulah pengakuan iman kita, iman Kristen kita. Ya, itu penyebabnya, Bu. Oke, ya. Baik, ada Pak. Terima kasih, Pak. Present. Iya, ya, silakan. Ya, silakan. Salam Pak, salam semuanya teman-teman. Saya sih nggak bertanya Pak. Iya. Saya hanya menanggapi sedikit mengenai tata ibadah lah ya. Iya. Sama penatua. Nah, sebenarnya kalau menurut saya pribadi nih Pak ya, ini pendapat saya pribadi. Ya. Antara gereja tradisi sama gereja Pentakosta itu ada plus minusnya. Kalau di gereja tradisi, plusnya adalah mereka tertib akan namanya liturgi.
Ya. Dari kota sampai ke daerah, dari mana seluruh dunia pun, kalau satu denominasi, contoh saya dari HKI, contoh kalau di HKI itu dari di mana-mana pun liturginya sama urutannya. Iya. Dan khotbahnya pun sama karena sudah ditentukan. Iya. Ya, itu plusnya mereka. Tapi minusnya adalah seperti yang tadi Bapak bilang, bahwasanya penatua, jangankan penatua, pendeta resort lah ya, mungkin seperti itulah, pendeta setempat pun banyak yang tidak menjaga namanya kekudusannya sebagai seorang hamba Tuhan. Iya. Salah satu contoh gini, contoh kecil lah. Saya kalau pulang ke kampung, dulu kampung saya di Kabanjai, kalau kita ibadah, kan ibadah biasanya ke orang tua, ya kan, HKI. Itu di belakang, Pak, sudah mau masuk jam ibadah pun, Bapak masih merokok, itu di dalam gereja. Iya. Nah, saya pernah bertanya seperti ini. Ini kan bait Allah. Yesus saja sampai marah ketika bait Allah dijadikan jadi tempat berdagang. Loh, ini kok kita orang sekarang kok nggak ada yang mau menjaga bait Allah? Harusnya kan bersih dong dari ya puntung rokok lah apa segala macam gitu. Tapi ya itu salah satu kecil contoh yang menurut saya kelihatan sepele, tapi itu akan berpengaruh terhadap orang yang melihat, apalagi orang belum percaya Yesus, bahwasanya rumah ibadah pun mereka tidak mau jaga. Tuh. Tapi ya salah satu saya yang bersyukur tahun ini adalah kalau didominasi HKBP, Eporus sekarang kan mengatakan bahwasanya ada surat edaran itu saya baca, bahwasanya semua hamba Tuhan namanya pelayan Tuhan tidak boleh merokok. Iya. Nah, itu salah bahwasanya berarti sudah mulai kebuka nih. Betul. Sudah mulai kebuka. Ya mudah-mudahan semua mengikuti gitu. Itu kan harapan kita karena gereja itu adalah bait Allah. Harusnya kudus gitu. Nah, itu di gereja tradisi. Kalau di Pentakosta, plusnya itu hamba-hamba Tuhan selalu diajarkan untuk menjaga kekudusan. Akhlak lah ya, sikap lah, kekudusan gitulah. Selalu diajarkan. Itu mulai harus harus baca firman Tuhan, harus saat teduh, harus ada persekutuan doa baik di rumah maupun di lingkungan, itu sangat ditekankan. Tapi minusnya adalah apa menjadi kekurangan, seperti yang kita tahu bahwasanya doa Bapa kami sama pengakuan iman rasuli itu kan sudah ditentukan sudah ditetapkan dan sudah disepakati oleh bapak-bapak gereja abad ke-3 ke-4 gitu. Iya. Sudah ditetapkan. Itu dari berbagai hampir 500-an bapak-bapak gereja yang menentukan itu. Jadi nggak sembarangan harusnya. Iya. Baik itu Protestan maupun Katolik kan sama. Nah, harusnya di Pentakosta juga melakukan hal yang sama. Betul. Gitu. Nah, tapi itu kan pada kenyataannya tidak dilaksanakan dan sampai sekarang pun hampir mayoritas gereja Pentakosta dan alirannya itu tidak melakukan itu. Tuh. Nah, lebih banyak ya banyak pujian penyembahan seperti itu. Tapi liturgi itu sepertinya menjadi hal yang tidak begitu bukan diutamakan, tapi tidak begitu dipikirkan gitu. Jadi tata ibadah pun kadang lompat-lompat, kadang tergantung situasi dan kondisi. Ada yang seperti itu. Tapi memang kalau di tempat saya beribadah secara khusus, untuk khotbah kita memang sudah batasin, Pak. Kita sudah lama melakukan itu 30 sampai 40 menit. Iya. Itu khotbah. Untuk pujian penyembahan 30 menit itu harus selesai pujian penyembahan. Itu. Dan untuk lagu untuk misalnya untuk hari Minggu nih, itu paling lama hari Jumat itu sudah harus masuk ke multimedia. Begitu juga dengan khotbah. Jadi khotbah itu di kita tidak boleh hanya berdasarkan catatan kecil di bawah, tapi harus ada PPT-nya.
Ya. Kenapa harus ada PPT ini? Supaya jemaat lebih mengerti. Nah, seperti itu. Jadi itu peraturan yang sudah kita buat selama ini dan sudah, puji Tuhan, sudah berjalan. Tapi kalau untuk doa Bapak kami sama pengakuan Imam Rasul itu kan itu dari apa namanya itu, dari sinode ya. Jadi kita nggak bisa sembarangan memasukkan tonggaknya. Itu dari sinode. Nah, kita berdoalah mudah-mudahan ada kesatuan hati dan kesamaan visi daripada bapak-bapak gereja atau pemimpin gereja di negara kita ini, supaya hal itu juga dipikirkan gitu. Kenapa? Itu pengakuan Imam Rasul itu bukan baru sekarang, itu dari semenjak gereja berdiri sudah ada, dan itu disepakati oleh bapak-bapak gereja, dan saya yakin mereka tidak sembarangan untuk menetapkan itu. Itu udah melalui pergumulan yang sangat panjang mungkin, gitu. Kenapa? Karena waktu itu kan banyak pengajaran-pengajaran sesat. Iya. Jadi itu harus ditetapkan gitu. Nah, saya rasa itu yang perlu kita doakan supaya pemimpin-pemimpin gereja khusus Indonesia itu ada kesepakatan, ada satu visi gitu. Bagaimana kita mau menyelesaikan amanat agung kalau kita pemimpin gereja pun tidak sehati dan tidak sepikir, masih tarik sana tarik sini gitu. Nah, itu pendapat dari saya, Pak. Apa namanya itu? Masukan dari saya, bukan masukan sih, pendapat lah ya dari saya secara pribadi, karena saya juga terlibat di pelayanan. Itu aja, Pak. Tuhan berkati. Oke, Pak. Ya, jadi bagi teman-teman yang gereja karismatik Pentakosta, ya sebenarnya kan memiliki keleluasaan, leluasa mengatur liturgosnya. Karena apa? Karena kan sifat gerejanya kongregasional. Ya, GPDI, GBI itu kongregasional gitu loh. Jadi sebenarnya leluasa. Kalau dia tahu itu dan dimasukkan dalam liturgos itu pengakuan iman rasuli, saya yakin tidak akan ada teguran dari pusat. Saya yakin itu. Kalau dimasukkan doa Bapa kami di akhir, saya yakin tidak akan ada teguran. Karena itu sesuatu yang baik. Iya, itu ya. Gitu. Jadi kita seperti Pak Effendi tadi bilang, kita berharap semoga ya. Semoga ya ke depan gitu ya. Oke, berikutnya ya, bagian utama yang penting lagi di dalam katekisasi ya, yaitu doa Bapa kami ya. Doa Bapa kami ini kan tercatat dan sering dibahas juga, walaupun ini kedalamannya sangat dalam sekali. Jadi Bapak Ibu, saya ini menjelaskan doa Bapa kami ini di dalam PA ya, pendalaman Alkitab. Itu pernah hampir saya bagi jadi 6 kali bahasan. Jadi bayangkan Bapak Ibu, khusus hanya membahas doa Bapa kami, 6 kali saya buat. Ya, saya hitung bahkan lebih ya. Kayaknya 6 kali lebih. Kenapa? Karena dalam sekali. Satu kalimat ini aja, doa Bapa kami. Bapa kami aja, kalaupun mau dibahas itu di dalam pendalaman Alkitab, itu udah banyak. Bapa kami. Itu aja dulu. Berikutnya lagi, yang di sorga. Yang di sorga aja pun kalau dibahas secara biblikal, waduh dalam sekali. Karena ada kata sorga di situ. Kan pertanyaannya, di mana sorga? Siapa yang di sorga? Siapa yang kelak mendapat surga? Ya, masa depan surga yang mana? Ya, secara eskatologi surga yang mana? Wah, itu besar sekali. Nah, makanya saya bilang saya pernah bahas itu 6 kali lebih. Nah, permasalahannya adalah apakah ya hamba Tuhan yang mengajar katekisasi itu benar-benar mendalami itu. Nah, di situ masalahnya. Di situ problemnya. Nah, semoga karena kan banyak sekali e-book, jurnal ya. Bagi kita yang hamba Tuhan ya benar-benar harus belajar. Ya. Belajar membaca
mengakses jurnal-jurnal yang begitu banyak di Indonesia, kita bisa pintar. Ya. Asalkan tidak malas, itu seperti saya bilang. Berikutnya, yang diajarkan adalah sakramen baptisan kudus. Ya. Sakramen baptisan kudus tentunya ini juga menjadi topik bagian tertentu lagi nanti. Ya, nanti kita bahas lagi materi apa yang biasanya di dalam sakramen perjamuan kudus. Nanti kita baptisan kudus itu juga ada, ya. Berikutnya sakramen perjamuan kudus. Nah, kalau ini sakramen perjamuan kudus ini tidak terlalu banyak dibuat dalam materi pembahasan. Ya. Yang biasanya disusun secara kurikulum materi pembahasannya itu sakramen baptisan. Ya. Tapi kalau sakramen perjamuan kudus ya tidak banyak, ya. Hanya di dalam katekisasi kita mau CD, yaitu dijelaskan, ya kan, dijelaskan nanti penatua, ya. Kemudian nanti setelah kalian katekisasi, kalian boleh, ya, kalau sudah naik CD kalian boleh menerima anggur dan roti, kan gitu. Itu biasanya yang dikatakan oleh para penatua. Dijelaskan secara singkat. Tetapi kalau sakramen perjamuan kudus memiliki materi tersendiri lagi. Ya, next akan kita akan bahas, ya, karena ini kita mau bahas tradisi secara keseluruhan dulu, ya. Oke. Kemudian yang dibahas adalah kunci dan pengakuan dosa, ya, pengampunan. Nah, itu juga. Karena kalau dalam konteks gereja Protestan, mungkin Bapak Ibu masih ingat, ya, saya masih sangat ingat sekali. Ya, ada perkataan-perkataan begini. Nanti kalau kamu sudah di CD, naik CD, dosamu kamu yang sudah tanggung, bukan lagi orang tua. Pernah dengar nggak sih itu Bapak Ibu? Betul, Pak. Pernah kan? Betul, Pak. Ya. Ternyata bukan hanya di Medan, di Papua sana pun sama. Iya. Bayangkan loh, itu kalimat yang tidak terencana tetapi tersebar dengan baik dan turun-temurun, ya, di daerah, di gereja-gereja Protestan di semua daerah. Itu kan sebenarnya kan pemahaman, maaf ya, kita harus jujur, ya, itu pemahaman keliru. Ya, maaf saya bilang itu keliru. Ya. Kenapa Bapak Ibu? Karena dasar Alkitab menjelaskan bahwa dalam kandungan ibu pun kita sudah mendapatkan dosa warisan itu. Ya. Dan kemudian juga ketika kita nanti beranjak, maka dosa perbuatan itu nyata kita lakukan. Yakobus 1 katakan, ya, maka dari hati dibuahkan dia, gitu loh, ya, dibuahkan dari keinginan hati, dibuahkan. Itu namanya dosa perbuatan. Beda dengan dosa warisan. Dosa warisan itu kan ditimpakan kepada kita. Ibrani 5, Ibrani 6. Ditimpakan dari mana? Adam dan Hawa. Karena satu dosa, maka itu semua manusia tercemar oleh dosa itu. Dilimpahkan, kena kita. Nah, Yakobus 1 katakan, ya, dosa itu dari keinginan kemudian dibuahkan. Lewat apa dibuahkan dia? Perbuatan. Itu namanya dosa perbuatan. Dosa perbuatan itu akan kelihatan nanti seiring dengan pertumbuhan kita. Ya, contoh, anak kecil 2 tahun, 3 tahun. Siapa yang ngajari dia iri hati? Nggak ada. Nggak ada yang ngajari. Masa ada orang tua ngajari cemburu, iri hati sama kakaknya, egois? Nggak ada kan? Siapa yang mengajari kepada anak-anak kita untuk mukul? Kalau dia kesel, tiba-tiba dia pukul mamanya. Masih umur setahun, 1,5 tahun, udah tahu loh mukul mamanya. Itu kan nggak mungkin. Ada papanya bilang kan, nah nanti kalau mama cerewet, tolong pukul mama. Kan nggak ada itu, ya kan? Tapi kok tiba-tiba dia kalau misalnya kesel anak-anak itu mau dia tarik rambut mamanya. Coba, nah itu kan dosa perbuatan. Kenapa ada dosa perbuatan? Karena tadi dosa warisan. Dibuahkan dia.
gitu. Waktu kecil masih hal yang sepele. Nanti besar meningkat lagi, meningkat lagi, meningkat. Terus meningkat kan gitu. Ya, jadi itu adalah bukan mitos ya. Klise perkataan tadi itu nggak benar. Bahwa nanti kalau kamu selesai CD maka dosamu ditanggung kamu sendiri, itu nggak benar. Sama sekali tidak tepat dan jangan diulangi lagi. Jangan diteruskan lagi kepada anak-anak kita. Oke. Kemudian pokok-pokok ajaran reform Heidelberg, ya ini gereja Calvinis biasanya ya, GKI, GPIB, GEMIM, ya BNKP juga BNKP itu gereja Calvinis loh. Bapak Ibu bisa nggak bedakan mana gereja Lutheran, mana gereja Calvinis? Jangan sampai salah loh. Sama-sama gereja Protestan. Saya bisa bedain, Pak. Ibu Nursinta bisa, silakan. Bisa, Pak. Saya jelasin ya, Pak, sedikit. Mari Bu, silakan. Kalau Lutheran kan, Pak, tetap sebenarnya konsepnya memang liturgi, tapi fokusnya memang ya tetap ya Yesus yang memang sudah menyelamatkan kita. Cuman kalau di Calvinis ini sebagai orang yang sudah diselamatkan, harusnya perbuatannya juga menunjukkan seperti itu. Jadi seakan-akan perbuatan kita juga menentukan akhir dari kehidupan kita nanti. Yang pernah saya dengar dari orang-orang yang Calvinisme. Seperti itu sih, Pak. Itu ajaran, Bu ya. Itu beberapa konten ajarannya yang Bu Nursinta bilang tadi. Yang membedakan gereja Calvinis dan gereja Lutheran apa? Ya, saya nggak menyalahkan Bu Nursinta, nggak. Itu bagian konten, beberapa bagian ajarannya. Oh, oke. Berarti maksudnya yang di gerejanya gitu ya, Pak ya? Maksudnya kayak bagaimana di liturgisnya ya, Pak ya? Di gereja. Ya, kalau liturgis pasti hampir sama, Bu. Historisnya sebenarnya. Kalau historis mungkin saya belum bisa jelasin yang secara lengkap ya, Pak. Tapi secara gambaran, saya dapat gambarannya seperti itu. Berhubung saya pernah memang ikutin juga kayak di gereja Calvinis juga. Berbeda memang, Pak, untuk ininya sama di HKBP. Tapi saya nggak bisa menemukan secara rinci perbedaannya itu. Cuman yang setahu saya, ya, Pak, pertama sekali ibadah itu pertama sekali pembagian dari kayak kertas yang dibagikan itu, Pak, itu mereka menceritakan tentang kayak kerajaan atau ada kasus-kasus seperti itu yang dia dibahas. Nah, seperti Bapak tahu kan kalau kayak ada cerita seorang ini, jadi dia dimasukkan ke dalam kertasnya itu gitu, Pak, yang saya baca. Seperti itu sih, Pak. Oke. Ya, silakan Bu Sinta. Apa perbedaannya, Bu? Bagaimana cara melihat ini gereja Lutheran atau gereja Calvinis? Sama-sama Protestan loh. Kalau saya apa ya, Lutheran itu lebih mungkin pada dia punya upacara perjamuan kah Bapak ya? Belum bisa bedakan itu Pak, kalau saya belum ini. Oke, baik. BNKP itu Lutheran atau Calvinis? Kalau misal ya. Ini Pak, HKBP Lutheran gitu ya, Pak. Terus Iya, GBKB itu Calvinis setahu saya kan. HKBP Lutheran, iya. Kalau BNKP? Ya. BNKP saya rasa itu masih Lutheran juga, Pak. Tapi kalau GBKP itu Calvinis. Ya, betul. GBKP Calvinis dan BNKP pun Calvinis. Oh, Calvinis. Iya.
Gitu, Bu. Dari mana? Dari mana kita tahu itu? Dari mana? Ya, tadi bilang ajarannya. Dari historisnya, Bu. Pembawa, ya, pembawa secara garis besar, pembawa Zending, gereja-gereja Lutheran itu dari Jerman, Bu. Sedangkan pembawa Zending, gereja-gereja Calvinis itu dari Belanda. Contoh, BNKP. Siapa Zendingnya? Siapa misionaris BNKP? Ayo, orang-orang dari Anoniha. Jangan sampai kalian nggak tahu ya. Jerman, Bapak. Siapa? Enggak sih. Dari Jerman. Jerman. Siapa misionaris BNKP? Apa namanya? Kami lupa juga loh. Ada teman. Yang penting dari Jerman, yang ditulis di situ Pak Jeremani ya. Di itu di apa namanya di historis di ceritanya kemarin itu. Kenapa? Dari Jeremani ditulis di situ. Mungkin karena bahasanya sekali ya Bapak. Jadi Apa? kalau bahasa Indonesia Jerman sekali. Iya, iya. Oke. Ya, Sunderman. Nah, itu satu ya. Sunderman itu tokoh yang terkenal. Ya, yang masuk ke Nias. Yang berikutnya siapa? Denninger. Denninger dan Sunderman. Makanya STT BNKP itu apa namanya? STT Sunderman. Iya, dulu. Sunderman. Dulu namanya STT Sunderman. Gitu. Namanya STT Sunderman. Begitu ya. Dan kemudian kiblatnya itu ke Belanda. Ya, kiblatnya ke Belanda. Makanya dia lebih ke Calvinis. Memang ada juga yang masuk. Ya, ada juga yang masuk apa RMG. Ya, RMG juga masuk juga. Secara lembaga dari Jerman juga masuk. Ya. Tetapi identifikasi dari Nias itu lebih dia ke Calvinis. Makanya ajaran dari BNKP itu kepada Calvinis, bukan Lutheran. BNKP itu ajaran Calvinis. Nah, beda dengan Protestan, HKBP. Ya. HKBP itu adalah Lutheran. Ya. Nomensen, Jerman. Nomensen Jerman. Makanya ajarannya Lutheran. Nah, emang kenapa beda Lutheran dengan Calvinis? Kan gitu kan. Yang pertama adalah pembawa misionarisnya, lembaga yang bawa. Gitu. Lembaga pembawanya Nomensen dari Jerman. Ya, kemudian pengklasifikasiannya nanti. Ya, pengklasifikasian itu adalah lebih condong kepada penggunaan ajaran. Nah, itu nanti berikutnya. Contoh GPIB. GPIB itu dari Belanda, ya, Gereja Protestan Injili bagian barat, ya. GBKP pun, ya. Ya memang ada apa ya, cross ya, ada semacam cross. GBKP itu juga pernah disebut pecahan HKBP, ya memang ada juga pernah begitu. Tetapi pada akhirnya mereka memang membangunnya Calvinis, ya. Jadi jangan berpikir GBKP itu Lutheran, enggak loh, Calvinis mereka. Demikian juga BNKP. Ya, BNKP itu Calvinis.
Ya, hati-hati dengan ini ya, dengan apa? Dengan beberapa media-media yang keliru gitu loh. Banyak media-media yang menulis dengan keliru, menyebut bahwa BNKP itu adalah ajaran Lutheran. Enggak. Mereka Calvinis kok. Ya. Gitu. Oke ya. Nah, penekanan doktrinnya pun ya pasti sangat sangat beda. Gitu ya. Pasti sangat beda tadi yang Bu Sinta bilang tadi. Itu penekanan ajarannya. GKI itu Lutheran atau Calvinis? Itu Calvinis gitu. GKI itu adalah gereja Calvinis. Gemim, nah itu GPIB, iya. Itu gereja Calvinis. Makanya kan ini udah di dalam pokok ini kan udah dijelaskan sih. Ya. Gereja Lutheran tadi BNKP, HKBP ya di atas, ya, HKBP, ya, GKPS. Gereja Calvinis, GKI, GPIB, Gemim, itu Calvinis. Gitu. Banyak yang keliru di media sosial menulis itu. Mereka pikir sama Metodis, Pak. Ya, Metodis apa, Pak? Calvinis, Pak. Metodis itu gereja Wesleyan, Pak. Oh, bukan Calvinis ya, Pak? Bukan. Gereja Metodis, Bapak coba nanti cek di apa ya, di buku ini ya, jangan hanya media sosial yang sembarangan. Pak. Kenapa? John Wesley. John Wesley, betul. Mereka itu Wesleyan, Pak. John Wesley. Gitu. Ada rumah sakit. Iya, bukan Calvinis. Gereja Metodis itu bukan Calvinis, Pak. Wesleyan atau John Wesley. Itu yang benar. Makanya kalau baca di internet, hati-hati. Sumbernya harus yang jelas, Bapak Ibu ya. Sumbernya yang jelas. Kalau enggak nanti bisa keliru. Nah, makanya di sini pokok ajaran Heidelberg. Nah, ya. Maka kalau gereja-gereja Calvinis itu dia pakai pedomannya adalah Heidelberg dia. Kenapa? Itu Calvinis. Penekanan ajarannya pun di sini. Nah, Lutheran dalam pengajaran katekisasinya dia masih bersifat umum semua, Pak. Seperti yang tadi kan, doa Bapa kami, pengakuan iman rasuli, 10 hukum Taurat. Tetapi kalau Heidelberg memang ajaran Calvinisnya lebih kental. Nah, ini dia. Sola fide, sola gratia. Nah, kalau Bapak Ibu dengar itu, maka dirumuskan lagi oleh John Calvin dia. Makanya gereja Reform pasti pentong. Nah, itu kan solus Christus, sola fide, sola gratia, ya, solideo gloria. Ada 5 itu. Nah, itu adalah gereja Calvinis. Itu, ya. Maka pengajarannya pun yang pertama tentang keberadaan dosa, kemudian tentang pilar-pilar dari sola, 5 sola, ya. Namanya dikenal istilah 5 sola. Kalau yang ditulis ini 2, tapi sebenarnya 5 sola. Ya, sola fide, sola gratia, solus Christus, ya, soli Deo gloria, ya, sola scriptura, satu lagi. Hanya oleh Alkitab. 5 sola ya, Bapak Ibu ingat aja itu. Oke. Materi tambahannya ya ini otoritas Alkitab, ya tentang biblika, bibliologi, apa itu Alkitab. Ya, kemudian sejarah gereja dan tanggung jawab yang etis. Jadi Bapak Ibu, kalau ini diajarkan pertama-tama kepada para penatua, ini kan mantap banget ini. Katekismus Martin Luther dan masuk lagi Heidelberg dipelajari, wah saya yakin dan percaya hebat betul. Nah, materi tambahannya kan ini tanggung jawab etis. Nah, ini tadi yang Pak Effendi bilang tadi, ya, kekudusan itu di sini tanggung jawab etis namanya. Maka dijelaskan bagaimana penerapan iman dalam kehidupan di masyarakat itu tentang kekudusan, integritas, moralitas, gitu loh. Nah, ini yang kita temukan yang banyak yang minus, maaf aja ya. Ini yang kita temukan banyak minus, ya, sehingga tidak menjadi teladan. Ya, tidak menjadi teladan
Dan itu jugalah yang mempengaruhi pelayanan katekisasi itu. Sehingga karena gurunya pun, guru kencing berdiri, murid kencing berlari. Nah itu kan, itu terjadi. Itu terjadi Bapak Ibu. Tetapi kalau tanggung jawab etisnya, penerapan iman dalam kehidupan masyarakatnya para penatua, para pelaksana katekisasi itu bagus, dan ajaran ini memang diterapkan dalam hidupnya sehari-hari, jadi teladan dia di tengah masyarakat, sama seperti yang Rasul Paulus katakan, ya, dia harus ya memiliki nama yang baik, tidak cacat moral namanya. Tidak cacat moral itu tidak melakukan tindak-tindak ya kehidupan yang tercela, judi, mabok, ya kan, berkelahi, berantam, emosional, bermusuhan dengan tetangga masyarakat dan yang lain-lainnya gitu loh. Penyakit masyarakat yang lainnya. Jadi kalau dalam selektivitas itu diperhatikan penyakit masyarakat, ya jangan diluluskan sebagai sintua penatua lah. Ya, maka harus ketat. Barulah ketika mereka sudah diseleksi dengan baik, mereka mengajarkan ini, materi tadi, katekismus dan Heidelberg tadi, mereka juga memiliki teladan hidup yang baik. Saya yakin dan percaya ketika mereka melayani anak-anak muda yang di CD, katekisasi CD, banyak mereka yang lahir baru. Saya yakin. Jadi sebenarnya itu harus dilakukan apa? Pembaruan total. Ya, pembaruan total. Dimulai dari pimpinan, kemudian action, ya, terutama berbicara tentang pelaksana katekisasi. Ya, yang pertama, dipilih dulu para penatuanya yang spiritualitasnya baik. Ya, nggak sempurna, kan nggak ada manusia yang sempurna, tapi paling tidak memenuhi kriteria yang di dalam Alkitab itu, ya kan? Spiritualitasnya baik. Yang kedua, mengikuti sermon, mengikuti pengajaran dengan baik dulu. Lewati pengajaran itu, sertifikasi namanya. Kalau saya bilang, dia harus punya sertifikat. Misalnya apa? Pengajaran ini, dia ikutin dengan baik. Dan kan bisa diuji, diukur. Ya kalau bolong-bolong mengikuti sermon, bolong lagi, coret aja namanya, nggak layak jadi penatua, kan gitu. Nah ini masalahnya, yang bolong-bolong pun tetap, yang penting banyak, ini orang banyak duit ini, kita angkat jadi penatua, sintua. Karena ini yang masalah. Akhirnya ya sudah, masuklah orang-orang yang menganggap remeh. Akhirnya ya mereka lah yang diangkat menjadi pemimpin-pemimpin gereja. Itu yang berbahaya, itu yang saya perhatikan. Akhirnya firman Tuhan bilang, ya, karena mereka pun belum kenal firman Tuhan dengan baik, mereka pun belum bertumbuh dewasa, maka iblis mengintai mereka. Karena iblis mengintai mereka, akhirnya mereka jatuh. Itu. Ya, makanya banyak sekali kan jatuh. Ya, jangan Bapak Ibu pikir bahwa itu hanya terjadi di penatua, ya enggak lah. Itu kan yang kita ceritakan ini adalah prosedur yang baik. Jadi prosedurnya yang baik itu adalah melewati selektivitas. Diseleksi selektivitas dengan baik, lewat syarat-syarat yang baik, kemudian lewat dari pengujian yang baik, pemuritan yang baik, diperhatikan kan gitu. Kan walaupun dilaksanakan itu kan tidak terlepas ada Yudas kan Pak, ya Ibu? Tidak terlepas gitu loh. Tetapi ya paling tidak prosedurnya sudah benar. Kan gitu, prosedur dari pengangkatan evangelis kah, PDP, PDM-nya sudah benar dulu. Ya, sudah benar. Kalaupun nanti ada Yudas dalam, ya itu memang kita nggak bisa lah apa ini gitu loh. Tetapi paling tidak tanggung jawabnya udah benar. Ya begitu, Bapak Ibu. Oke, silakan Bapak Ibu kalau ada yang mau ditanyakan tentang ya
Katekismus dan Heidelberg. Silakan kalau ada. Saya Pak, Ya, mari saya Pak. masih kurang ini Pak, kurang jelas. Ya. Dari penjelasan Bapak tadi mengenai perbedaan Lutheran sama Calvinis, Pak. Karena kalau yang saya waktu itu kan dari pengajaran dari apa yang diajarkan oleh Pak Agusman itu, kalau Lutheran sama Reformasi itu kan hampir sama Pak penekanannya. Di sola scriptura, sola fide, sola gratia. Ya. Habis itu menolak otoritas tertinggi paus, menerjemahkan Alkitab ke dalam bahasa rakyat. Nah, ya. Dari penjelasan Bapak tadi, saya belum dapat gitu secara kasat mata. Ya. Apa sih yang bisa kita tahu? Seperti Protestan sama Katolik kan kita langsung tahu tuh Pak, secara kasat mata gitu. Nah, kalau yang Lutheran sama Calvinis itu cirinya apa Pak? Yang misalnya kita masuk satu gereja, kita udah tahu nih, berarti ini Calvinis. Kita masuk ke sini, ini Lutheran. Nah, apa Pak kira-kira Pak? Mungkin ada perbedaan secara kasat mata gitu Pak. Itu aja Pak. Ya, kalau dari segi ajaran, seperti yang sudah saya katakan, bahwa gereja Lutheran itu pembahasan doktrin-doktrinnya masih dia bersifat umum. Ya, misalnya keselamatan, kita bicara tentang keselamatan dulu. Keselamatan hanya oleh anugerah, yaitu Lutheran Pak. Itu Martin Luther yang mencetuskannya. Hanya sola gratia, hanya anugerah. Kan gitu Pak. Itu Lutherannya. Tapi kemudian Calvinis lewat Heidelberg, lewat Tulip, kemudian lewat Canon of Dort, buku Calvinis, maka John Calvin itu memiliki pengajaran yang lebih spesifik lagi. Bukan hanya anugerah, keselamatan itu bukan hanya anugerah, tapi pilihan Allah. Nah, itu penekanan lagi. Itu salah satu contoh. Jadi, Calvinis itu sebenarnya berdiri di atas ajaran Lutheran. Kenapa? Ya Martin Luther kan jauh, Pak. Jauh kan, Martin Luther itu kan abad 1868, abad 15, 16, 17. Sedangkan Calvinis kan abad 18, 19. Jadi terbentang jarak yang 100 tahun lebih gitu loh. Jadi John Calvin itu memang sudah belajar ajaran Lutheran, tapi kemudian John Calvin itu semakin mempertajam. Nah, contohnya yang paling sederhana. Lutheran ajarkan hanya oleh anugerah, sola gratia. Tapi Calvinis, John Calvin ajarkan bukan hanya sola gratia, anugerah, tetapi juga karena pilihan Allah. Jadi penekanannya dia Pak, pilihan Allah. Maka kita kenal istilahnya apa? Predestinasi. Nah, itu Calvinis Pak. Dan itu gereja Calvinis yang paling kencang ya, yang paling kencang menyuarakan doktrin itu Stephen Tong, gereja Reform. Walaupun sebenarnya gereja Calvinis yang paling tua di Indonesia ada GKI, ada GPIB. GKI, GPIB, gereja Calvinis, tetapi kan dengungnya untuk pengajaran pemilihan predestinasi kan enggak ini Pak. Kayak justru mereka mirip-mirip Lutheran jadinya GKI itu. Padahal mereka itu asasnya, asas Calvinis. Gitu. Itu salah satu contohnya, Pak. Begitu. Kemudian berikut yang kedua. Kalau gereja-gereja Calvinis, maka mereka itu dalam liturgi ya memakai buku apa namanya ya? KJ. Ya, Kidung Jemaat. Apa perbedaan KJ dengan buku ND? Banyak yang di buku ND tidak ada di KJ, Bu, Pak. Ya. Banyak yang di buku ND nggak ada di Kidung Jemaat. Jadi buku ND itu ya itu penanda lebih kepada gereja kesukuan dia. KJ, Kidung Jemaat itu lebih kepada ekumene. Dan itu lebih banyak dipakai gereja Calvinis.
Ya, gereja Calvinis lebih banyak KJ. Gereja-gereja Lutheran lebih banyak buku ND. Buku ND paling banyak mereka pakai. Namun tata ibadah tuh hampir sama. Ya, kalau tata ibadah. Beda paling di lagu-lagunya sekian persen. Kemudian bedanya lagi di pentokohan. Ya, pentokohannya gereja Lutheran maka dia pentokohannya di Martin Luthernya. Gereja Calvinis pentokohannya di mana? Di John Calvinnya, yang dia lebih bercorak ajaran Calvinis. Ya, John Hus, John Wycliffe, ya, kemudian John Calvin. Nah itu Calvinis. Tapi kalau Luther, nah dia Lutheran, nah gitu ya. Tapi naik ke atas lagi, ya Agustinus, ya kemudian Ambrosius. Nah itu bapak gereja bersama sebenarnya. Bapak gereja bersama. Kenapa? Karena kan dari Katolik. Ya, karena Katolik yang paling duluan, ya pada sejarah kan ada hanya dua. Dalam sejarah hanya dua, yaitu gereja Katolik dan gereja Ortodoks. Hanya ada dua. Dan dari gereja Katolik ini yang paling banyak ya lahirlah Protestan. Protestan itu sebutan untuk gereja Lutheran. Nah, makanya dari sejarah tadi saya katakan pun udah kelihatan. Ya, kenapa disebut Protestan? Itu kan bahasa Jerman. Ya, bahasa Jerman dia. Protes. Itu dari situ. Protes ditambah an itu. Tan itu artinya pengikut. Jadi Protestan itu ejekan sebenarnya, ejekan kepada pengikut Martin Luther. Kalian ini adalah orang-orang yang memprotes gitu kira-kira, kelompok yang protes. Maka lahirnya Protestan gitu. Jangan penggalannya lain, prosetan bukan prosetan. Protestan. Jangan salah ya. Nah, itu Lutheran. Nah, dari Lutheran itu lahirlah Calvinis. Gitu. Dari sejarah udah terbentang jarak, dari pentokohan udah terbentang jarak, dari ajaran pun sudah mulai ada perbedaan tajamnya. Jadi Martin Luther tidak menekankan tentang predestinasi, tapi John Calvin penekanan utamanya di situ justru paling kuat, dan pengikutnya sekarang sebenarnya pengikut yang seterusnya ini yang paling kuat. Kalau kita lihat sejarah di Belanda itu, ya Belanda itulah gereja Calvinis paling kuat dulu ya, bukan sekarang Bapak Ibu. Kalau sekarang mah Belanda itu mah ateis paling banyak. Bukan ini justru di Belanda itu ateis paling banyak, nggak mau Kristen. Ya, bukan hanya ateis, nggak perlu agama bahkan di Belanda sekarang. Nah, tetapi dulu Belanda itu adalah markas besar dari gereja Calvinis. Belanda. Jerman adalah markas besar dari gereja Lutheran. Oke, kira-kira begitu. Berarti dengan kata lain ada yang tidak dipilih apa ya? Itu kalau masuk ajaran. Itu kalau masuk ajaran ya. Kalau masuk ajaran nanti kayaknya kita sudah pernah ngajar tentang soteriologi ya. Bapak, Ya, saya mau tanya Bapak. Silakan, Bu Ria. Iya, setelah saya mendengar tadi penjelasan Bapak tentang Calvinis ini yang berada kebanyakan di Belanda. Saya sedang berpikir begini Bapak, kalau doktrin Calvinis ini seperti yang dia bilang anugerah atau pilihan Allah seperti begitu, ya. Tapi kenapa generasinya ke sekarang ini malah kebanyakan yang menjadi ateis Bapak? Seharusnya kan ajaran itu bisa berkembang dan membuat generasi yang lebih radikal tentang kebenaran seperti begitu. Iya. Oke,
gini Bu, bukan hanya Belanda yang sekarang udah ateis Bu, bahkan Jerman, markas besar Lutheran, bahkan Inggris, markas besar gereja Anglikan, bahkan Amerika sekarang markas besar gereja Pentakosta. Bapak Ibu, markas besar gereja Pentakosta di mana? Utamanya dari mana? Ayo. Amerika, Pak. Amerika, Azusa Street. Azusa Street, Pak. Tua, Amerika. Tapi coba lihat Amerika sekarang. Jadi saya kasih 3 dulu ya. 3 bangsa sumber dari gereja. Jerman, Lutheran. Belanda, Calvinis. Prancis juga. Itu Calvinis tuh. Prancis. Bayangkan sekarang Prancis itu ngapain orang? Sibuk fashion show. Sibuk, yang laki-laki pun apa lunglai-lulai badannya, tulang lunak semuanya. Jenewa padahal lo, Prancis itu tempat dibesarkan John Calvin. Mengerikan, mengerikan. Amerika, tempat lahirnya Azusa Street, gerakan Pentecost. Sama. Nah, jadi sengaja saya bilang begitu supaya berimbang ya, supaya berimbang. Jadi kalau kita mau jujur Bapak Ibu, di Eropa ini ya, di Eropa saya sebut ya, di Eropa, benua Eropa dan benua Amerika saat ini yang paling tren adalah sekularisme, hedonisme, konsumerisme, egosentrisme, materialisme. Itu yang paling tren, yang paling mereka suka. Agama itu mereka buang jauh-jauh. Nggak suka mereka agama. Maaf saya colokan laptop mau ini. Begitu Bapak Ibu. Ya, perhatikan, saya mau tambahkan satu negara lagi. Korea Selatan. Abad 20, abad 19-20 itu kegerakan revival tinggi. Makanya jangan heran kalau Korea Selatan itu banyak gereja. Misionaris dari Korea Selatan datang ke Indonesia paling banyak. Ya, gereja-gereja di Indonesia, di Korea itu banyak sekali Bapak Ibu. Tetapi abad 21 ini, sekarang kita masuk abad 21 ya, Bapak Ibu harus bisa bedakan. Abad 20, abad 19, sekarang ini masuk abad 21. Abad 21 ini gereja Korea Selatan ambruk. Kenapa? Karena mereka meniru gaya Amerika dan Eropa. Jadi Hollywoodnya sekarang di Korea Selatan. Anak-anak muda coba lihat gayanya. Gayanya meniru persis Hollywood. Apa yang ditiru dari Hollywood? Entertainment. Apa yang ditiru dari Hollywood? Entertainment, ya, apalagi ya, ya entertainment, film, nyanyi, media, hiburan. Nah itu hiburan paling banyak di Korea, paling banyak hiburan sekarang. Ya, anak-anak mudanya berlomba-lomba gaya-gaya artis. Operasi kulit paling banyak. Aduh, mengerikan, mengerikan. Nah, sudah banyak penelitian memprediksi maka Korea Selatan itu segera masuk seperti Amerika, Belanda, dan Jerman. Gereja-gereja di sana pun sudah mulai sepi. Ya. Sudah mulai sepi. Yang terakhir itu era-era milenial. Nah, ini kita kan gen milenial. Tetapi gen alpanya ya. Yang terbaru gen alpha ya. Tolong koreksi kalau nggak salah. Kalau gen alpha. Pak. Betul ya, gen alpha ya? Iya, alpha, Pak. Gen tahun 2026. Iya, gen alpha ini sekarang Bapak Ibu udah malas ke gereja di Korea. Udah nggak mau. Makanya yang ke gereja itu adalah usia-usia yang 40 ke atas kalau di Korea. 40 ke atas itu yang masih bertahan. 40 itu berarti generasi-generasi 20 tahun ke depan
kita yang 40-an ini masuk ke lansia kita, maka 20 tahun ke depan ambruk kalau tidak segera revival, kalau tidak segera kebangunan rohani. Indonesia, perhatikan ya, Indonesia memang tidak akan pernah, menurut saya ini analisa saya, Indonesia ini tidak akan pernah menjadi mayoritas Kristen, nggak akan pernah, Bapak Ibu. Menurut saya ya, silakan Bapak Ibu berargumentasi ya boleh. Menurut saya Indonesia tidak akan mungkin mayoritasnya Kristen, nggak bakal mungkin. Tetapi justru disitulah api kekristenan itu tetap kuat, terjaga. Fakta menegaskan bahwa negara-negara Eropa yang mayoritas Kristen ambruk, tumbang. Bapak Ibu coba perhatikan, negara Amerika, Eropa yang dia mayoritas Kristen, larinya kemana? Sekularisme, ateis, materialisme, hedonisme, free sex, liberal, kebebasan. Itu semua rata-rata. Nah, Korea Selatan, kenapa dia ambruk, segera ambruk? Menurut prediksi saya, kenapa? Korea Selatan ini mayoritas Kristen. Lihat, 20 tahun ke depan ambruk, menurut saya. Indonesia, 20% pun nggak sampai Kristen Protestan, Bapak Ibu. Nggak sampai, 15 paling, 10 mungkin. Ya, mungkin 10 pun, karena saksi Yehova banyak sekarang. Jadi disebut 20% itu, Pak, di Indonesia, udah ikut saksi Yehova. udah masuk ajaran. Jadi kalau mau jujur, Protestan di Indonesia ini cuma 10%. Dan mayoritas mereka 80%. Di bawah tekanan. Di bawah tekanan itulah api tetap menyala. Amin. Itu analisa saya. Ya Bapak Ibu nggak percaya silakan. Jadi kalaupun Bapak Ibu, Pak bagaimana dong kalau kita doa Tuhan supaya Indonesia dipenuhi, kemudian banyak juga, dan ini semua percaya Yesus. Kan saya nggak larang ya. Saya nggak tahu apa namanya ya. Ratusan tahun. Ada tahu juga, Pak. Ya, beberapa abad kemudian kan Pak Effendi ya. Beberapa abad kemudian gitu loh. Beberapa abad kemudian doa itu dijawab Tuhan gitu loh. Ya boleh saja. Tetapi kalau dalam waktu dekat ini Pak, saya tidak percaya. 10, 20 tahun, 30 tahun ke depan, 40 tahun ke depan, 50 tahun ke depan, mayoritas Kristen Indonesia, saya tidak percaya Pak. Tapi berabad-abad kemudian kemungkinan. Ya, apakah 500 tahun kemudian bisa baru dijawab. Kenapa begitu? Apakah itu saya pesimis? Enggak, jangan salah loh. Saya tidak pesimis. Itu bisa diukur. Bisa diukur itu. Diukurnya dari mana? Diukurnya dari gini. Bapak Ibu. Coba Bapak Ibu lihat. Yang pertama, keseharian gereja di Indonesia. Kuat atau lemah? Keseharian. Lemah, Pak. Sangat lemah. Orang Batak bilang, saya marbadai terus halokon. Ya. Marbadai terus katanya. Ribut terus antar gereja. Ya. Ibu Dirjen pernah ceramah di Sumatera Utara. Paling banyak sinode gereja. Di Sumatera Utara lah paling banyak sinode gereja. Hampir ratusan sinode, Pak. Kenapa paling banyak sinode di Sumatera Utara? Ya karena Batak dan Nias, Pak. Batak. Karena semua sebotol surat, Pak. Ya. Batak dan Nias kan mau jadi kepala semua. Ya, kelas sedikit. Udahlah, aku buat organisasiku. Nah, gitu ya. Kelas sedikit pisah. Maka di Sumatera Utara paling banyak sinodenya. Oke. Nah, itu salah satu indikator betapa doa kita pun itu hanya indikator ya. Tidak cepat dijawab.
Kenapa? Kesehatiannya. Kesehatiannya. Sangat-sangat ironis sebenarnya. Ya, itu salah satu aja. Belum yang lain, banyak sih sebenarnya indikator-indikasi yang sebenarnya bisa kita lihat. Ya, tetapi satu itu aja pun saya bilang wah, nggak apa-apa. Yang kedua, dari segi percepatan pertumbuhan kuantitas. Dari mana kita lihat? Dari perkawinan. Bapak Ibu, coba lihat. Kita punya anak berapa? 2 aja udah banyak katanya. Ya kan? Ibu-ibu orang Batak dulunya Maranak Seplonom Ibu Ria ya, Marboruso itu dulu Bu. Ya, Bu Sinta saya terjemahkan ya. Ya, itu Maranak Seplonom artinya anak laki-lakinya 16. Anak perempuannya 17. Itu dulu ya, Bu. Di belakang rumah di belakang 11, Pak. Iya, di belakang rumah kami 17 orang, Bu, anaknya. 17. Rame sekali. Tapi coba dalam rangka 30 tahun ke belakang. Coba ya Bapak Ibu ya. Filosofi Maranak Seplonom Marboruso itu, filosofi banyak anak, banyak rezeki, itu mulai hilang, runtuh. Terutama di dalam kalangan kekristenan. 3 aja pun ibu-ibu bilang, 3 udah banyak kali anak kita loh Pak. Suaminya bilang, baru 3 Mah. Itu udah banyak itu. Emang bisa kok kasih makan nanti sampai kuliah. Diamlah bapaknya kan. Udahlah. 3 aja lah. 2 pun udah banyak loh Pak. Ya udahlah. Hanya 2. Sementara mereka merantau ke pulau ini punya anak. Merantau ke sana ada anaknya. Merantau ke sana nikah siri. Paling banyak berapa? 5. Boleh berapa? 4 atau 5. Udah. Jadi dari segi percepatan Bapak Ibu, jangan harap kita bisa mengejar mereka. Dan itu yang terjadi di Amerika, Pak. Dan Inggris. Bapak Ibu coba akses di YouTube. Inggris, Amerika, Australia. Jumlah anak-anak dan remaja saat ini di Inggris dan Amerika, Australia, jumlah anak-anak yang paling banyak adalah Islam. Anak-anak dan remaja jumlahnya di Australia, Amerika, Inggris itu Islam. Orang Belanda, Jerman, Prancis, Amerika, Inggris, bahkan banyak yang tidak mau punya anak. Ya, tidak mau punya anak. Mereka hanya just living together. Di Eropa, Amerika, living together. Living together itu apa, Bapak Ibu? Pokoknya hidup bersama laki-laki dan wanita tanpa anak. Itu living together. Kalau di Indonesia bilang, kumpul kebonya itu. Bagi kita kumpul kebo. Tapi bagi Eropa, Amerika itu living together, itu budaya yang tidak dilarang. Jadi Bapak Ibu jangan heran kalau living together, Bapak Ibu langsung, di Indonesia-nya living together, living together, kumpul kebonya itu di Amerika, di Indonesia. Coba bayangkan ya, kenapa sih yang living together atau kumpul kebo di Indonesia itu takut sekali? Kenapa? Bapak Ibu coba jujur, kenapa takut sekali di Indonesia? Karena budaya, Pak. Budaya, terus apa lagi, Pak? Pemerintahan juga nggak sih, Bapak? Pemerintah. Terus? Mayoritas. Aturan agama, Pak, mayoritas. Iya, aturan negara. Terus mayoritas, Bu. Agama mayoritas. Kalau tahu di kumpul kebo, mereka kan ngamuk. Tapi siri nggak apa-apa. Nah, itu kan ajaran mereka. Nah, di Eropa, kita bicara konteks Eropa, living together itu nggak ada masalah, Bu. Maka jangan heran kalau di Eropa, di Amerika, benua Amerika, Eropa, ketika living together,
dan yang wanita itu pregnant hamil, gampang saja mereka beli obat gugurkan, abortion. Ingat nggak waktu Kirk yang ditembak di Amerika? Bapak Ibu ingat nggak yang kampanye no abortion? Ingat, Pak. No abortion dan no LGBT. Itu kan jelas. Ya. Maka langsung banyak yang ini dia. Dan akhirnya itu mati beliau. Kenapa? Karena memang di sana kan living together tuh bebas sekali. LGBT itu bebas sekali. Dan itu semua rata-rata di negara Eropa, Amerika yang dulunya berbasis Kristen. Ini faktanya. Tapi coba di Indonesia itu, wow, langsung jangan coba-coba itu. Ya, makanya waktu tahun 2017 ya, gereja PGI lah saya bilang ya. PGI kan dulu kan mengakui bahwa LGBT itu kan blessing, anugerah. Pernah nggak Bapak Ibu dengar itu tahun 2017? PGI Pernah, Pak. Ya, PGI mengeluarkan surat bahwa LGBT itu adalah anugerah. Jadi kalau orang pun orientasi seksualnya LGBT itu anugerah sebenarnya. Itu karena bawaan lahir. Wah, heboh lah kita. Oh, Pak Gomar kalau nggak salah itu, Pak. betul. Ya, betul, Pak. Heboh lah kita. STT, gereja-gereja, terutama gereja-gereja Injili, karismatik, Pentakosta, wah kita protes langsung. Wah, itu. Nah, ini yang kadang-kadang aduh, tapi coba kalau itu di agama mayoritas LGBT, mereka langsung bilang rajam hidup-hidup. Coba Bapak Ibu perhatikan di Aceh. Aceh itu hukumnya hukum apa Bapak Ibu? Syariat. Cambuk, dirajam langsung. Nah, saya hanya mikirkan begini Bapak Ibu ya. Indonesia ini penuh dengan tekanan. Tetapi dengan penuh tekanan, gereja justru berhati-hati. Gereja apinya tetap menyala. Jadi Bapak Ibu, kalau mau tetap menyala, biarkan tekanan itu tetap ada. Benar. Maka di dalam sejarah gereja awal, jemaat mula-mula, perhatikan Paulus, Petrus, murid-murid para rasul, justru dalam tekananlah mereka menyala, mengikut Tuhan, melayani Tuhan. Kalau enggak ada tekanan, mengerikan. Itulah konteks kita. Oke, silakan Bapak Ibu. Kalau ada sedikit, Pak. Ya, silakan Pak Bedi. Sebenarnya dari penjelasan Bapak tadi itu satu garis benang merahnya adalah kenapa di Korea Selatan, di Eropa sama di Amerika itu kekristenan itu bukan lagi sesuatu yang seperti di masa-masa dulu. Karena itu tadi Pak, mereka sudah merasa nyaman. Korea Utara, Korea Selatan ketika tahun 60 sampai 70, mereka kan lagi perang sama Korea Utara, Pak. Korea Selatan itu secara militer mereka kalah karena Korea Utara waktu itu didukung oleh Cina. Nah, orang-orang di sana, khususnya ibu-ibu, berdoa untuk kesejahteraan Korea Selatan, dan itu terjadi berapa puluh tahun kemudian. Nah, tapi kemungkinan besarnya generasi yang pertama itu tidak mengajarkan hal itu ke generasi berikutnya. Akhirnya mungkin terputus, Pak. Karena terputus itulah yang membuat bahwasanya mereka tidak pernah mungkin mendengar sejarah bagaimana orang tua mereka, nenek moyang mereka dulu berjuang untuk Korea Selatan itu supaya jangan jadi bangsa yang miskin. Kan dulu kan mereka miskin, Pak, dibanding Korea Utara. Benar. Nah, itulah yang terjadi kenapa sekarang
mereka jadi banyakkan tidak percaya lagi ke Kristenan itu karena mereka tidak tahu sejarah itu dan mungkin tidak diceritakan dah. Itu sama seperti di Eropa. Di Eropa masa tahun 80-an kan maju besar. Yang menikmati kan masa sekarang dan mereka mungkin tidak mengajarkan bagaimana yang mereka, sehingga terputus sejarah itu, dan itu yang dialami oleh generasi sekarang. Nah, di Indonesia kenapa ya tidak terjadi hal seperti itu? Seperti yang Bapak bilang tadi, kekristenan itu kalau nggak dibawa tekanan tidak akan berkembang, Pak. Ya. Jadi rata-rata kekristenan itu berkembang di hampir semua negara itu ketika dia dalam tekanan. Iya. Gitu. Sama seperti di Eropa, di Korea Selatan itu kan lagi masa tekanan. Di Indonesia juga lagi masa tekanan. Betul. Mengalami masa tekanan itu akhirnya gereja itu mau tidak mau, pemimpin gereja mau tidak mau harus menekankan namanya keimanan. Iya. Keimanan kekristenan itu. Nah, itu yang terjadi. Nah, soal Indonesia ini nanti mau jadi mayoritas ya itu otoritasnya Tuhan lah. Jangan nggak bisa mengukur secara ini ya. Itu Tuhan lah yang berperkara. Yang penting kita berdoa buat bangsa ini, itu aja sebenarnya. Dan satu hal Pak, saya pernah baca artikel dan juga dari penjelasan dari Majelis Ulama Indonesia itu bahwasanya di Indonesia pun ateis itu juga sudah banyak Pak. Ya. Dan banyak dari hasil penelitian itu dan juga dari hasil penelitian dari artikel yang saya baca itu hampir 40% di Indonesia sekarang hanya di KTP dia beragama, tapi secara praktek tidak. Iya. Gitu. Dan itu diakui oleh Majelis Agama Indonesia. Jadi bukan hanya di Eropa, di Indonesia pun hal itu terjadi. Karena Pak, kita bisa lihat generasi muda sekarang Pak. Iya. Kan sekarang kiblatnya mereka itu kan bukan ke Timur Tengah Pak. Kiblatnya kan sekarang kalau nggak Korea, ya Eropa, Amerika. Kiblatnya mereka anak muda sekarang. Dari cara berpakaian, dari cara berkomunikasi. Contoh ya hal kecil kita lihat artis-artis kita kan banyak kan yang tulang-tulang lunak semua Pak. Iya, betul. Itu kan salah satu contoh bahwasanya Indonesia pun mengalami hal itu. Sama seperti yang Eropa alami. Nah, cuman di Indonesia tidak berani terbuka, Pak. Kalau di Eropa kan langsung terbuka. Bapak tahu kan kenapa tidak berani terbuka? Ya karena mayoritas itu, Pak. Betul. Karena masih mayoritas. Itulah rem. Itulah rem bagi kita. Itulah remnya, Pak. Untung kita masih ada remnya, Pak. Kalau nggak ada remnya juga kita mungkin akan seperti Korea Selatan, akan seperti Eropa. Betul. Ya, seperti itu. Jadi berbahagialah kita yang berada di Indonesia masih di dalam penderitaan. Rem kita kuat dan kencang. Ya, kencang sekali rem kita. Kalau tidak, ya itu semua bangsa-bangsa yang mayoritas Kristen udah nggak ada lagi tersisa Bapak Ibu. Inggris, Amerika, Prancis, Jerman, Belanda, semuanya tumbang. Ditumbang bukan oleh agama, ya bukan. Ditumbang bukan oleh agama, ditumbang oleh liberalitas, sekularisme, materialisme, hedonisme, kenikmatan, free sex, itu semua. Perhatikan Meksiko. Meksiko itu baik itu Katolik Protestan. Wow, mengerikan Bapak Ibu. Mengerikan. Kemarin 2 hari 3 lalu itu kartel dari Meksiko, El Maco itu kartel yang berani Bapak Ibu, memiliki pasukan dan persenjataan yang hebat. Jadi kalau mereka mau dirazia, mereka punya nuklir, bukan nuklir apa ya, bazooka, mereka punya senjata yang hebat. Dan heboh ini di dunia di sekarang ini. Ya, helikopter polisi aja ditembak jatuh sama mereka. Kartel itu kayak apa ya, kelompok gangster gitu Bapak Ibu. Besar sampai ke Asia. Nggak ada apa-apanya, oh Lopang Gaben Pak. Belum ada apa-apanya.
Kalau di Meksiko mah, Meksiko Brasil Pak, itu mah bukan main pisau Pak, ya main bazooka, main senjata, polisi pun dihajar habis, mundur. Iya, tentara pun dihajar mundur, kayak perang dunia Pak. Lihat di YouTube situ. Meksiko loh, ya Katolik dan Protestan di sana bertumbuh. Tetapi hedonisme, liberalisme, kebebasan semua ada di sana. Nah, jadi ya saya selalu bilang ya, Indonesia biarkan seimbang, ya, biarkan aja seimbang Bapak Ibu. Jadi kita syukur kita di Indonesia, tekanan kuat, ya, di situ kita justru semangat kita melayani, ya, apinya tetap menyala, ya, semangat cari Tuhan, ya, waktu ibadah dilempari, waktu ibadah didangguri orang, waktu ibadah diusir-usir orang, kan gitu kan? Waktu ibadah diusir, nggak ada izinnya. Coba Bapak Ibu lihat itu semua di Jakarta ini, ya, hampir 90% gereja-gereja nggak ada izinnya. Mana ada? Termasuk saya, nggak ada izin saya. Mana ada itu Bapak Ibu? Tetapi semangat melayani. Justru yang ada izinnya yang nggak semangat. Nah kadang-kadang makanya unik lah memang ya. Itu kira-kira Pak Firdi. Oke Bapak Ibu sampai di sini aja. Next kita lanjut lagi ya. Oke, sudah larut malam. Ya, ketua kelas siapa yang mimpin kita dalam doa? Silakan. Saya minta kesediaan Ibu Levina. Ya. Oke. Ya, Bapak Ibu, mari kita berdoa. Bapa di surga, kami bersyukur di malam hari ini Bapak. Kami belajar banyak pengetahuan yang kami belajar malam hari ini Tuhan. Dan itu juga adalah banyak PR Tuhan yang kami dapat di malam hari ini Tuhan. Bapak, kami sungguh bersyukur atas pengajaran ketika ini Tuhan. Ada banyak hal yang kami terima, ya Bapak. Dan itu kami percaya bahwa Roh Kudus yang akan menguraikan lebih dalam apa yang harus kami perbuat untuk menyelamatkan jiwa-jiwa yang terhilang hari-hari ini Tuhan. Terlebih untuk bangsa kami sendiri Tuhan, bangsa Indonesia. Bapa, apa yang menjadi maumu Tuhan kalau kami belajar tentang Engkau di sekolah ini Tuhan. Bila Engkau terus mau memfasilitasi kami dengan berbagai kemampuan ya Tuhan, terlebih hati yang mau untuk dipakai, hati yang mau untuk berkorban, hati yang mau untuk menginvest waktu untuk Tuhan bagi jiwa-jiwa. Terima kasih banyak Bapak di surga. Singkapkan terus banyak hal Tuhan. Kami tak mampu, tapi kami percaya ada Roh Kudus yang memampukan kami untuk melakukan visi Tuhan, untuk melakukan keselamatan di akhir zaman ini bagi jiwa-jiwa. Terima kasih banyak, karena itu adalah rancangan-Mu bagi kehidupan di dunia ini Tuhan. Terima kasih banyak Bapak di surga, berkati Bapak dosen malam hari ini yang sudah banyak memberi pencerahan, sudah banyak mengajar apa yang kami perlu tahu yang menjadi baru bagi kami yang malam hari ini belajar. Terima kasih Bapak, berkati semua mahasiswa malam hari ini dan keluarga masing-masing Tuhan. Engkau menjaga kami sepanjang malam tidur, pagari kehidupan kami masing-masing di tempat kami berada. Terima kasih. Hanya dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami sudah berdoa dan bersyukur di malam hari ini. Terpujilah dan kekal selamanya. Haleluya. Amin. Amin. Terima kasih Bapak Ibu. Selamat